sedikit orang yang mempersiapkan, yang mencari, yang menginginkan mati dalam keadaan enak atau husnul khatimah. أرضي هم محتلوها داري هم من هدموها عائلتي يوما حبسوها وطفولة عمري قتلوها أرضي هم محتلوها داري هم من هدموها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semua sahabat sekalian? Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Dan mudah-mudahan juga kita terlindungi dari berbagai hal yang mudarat, berbagai hal-hal yang buruk, dan mudah-mudahan kita senantiasa Allah selamatkan dari berbagai fitnah-fitnah dunia. Salah satunya adalah yang terjadi saat ini, yakni terjadinya wabah yang begitu meluas dan belum menunjukkan menuju arah kebaikan. Kita berdoa saja mudah-mudahan wabah ini segera Allah hilangkan, segera Allah cabut kembali dan keadaan menjadi kembali baik seperti semula ya. Bahkan mudah-mudahan jadi lebih baik insyaallah, mudah-mudahan. Salawat bersalam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada penduduk alam tercinta kita ya, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang insya Allah senantiasa berpegang teguh kepada talinya, dan mudah-mudahan akhirul zaman tentunya nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Ya, syafaat yang begitu sangat kita rindukan, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di sampingnya di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah, mudah-mudahan. Sahabat sekalian, ini jam 18.30 ya, baru selesai maghrib dan cuacanya gelap-gelapan. Seperti ini bukan gelap-gelapan tapi karena memang gelap. Ini karena mati lampu dari jam 3 sore tadi, adzan asar pun tidak terdengar di sini karena mati lampu dan sekarang masih belum menyala. Tapi ada hikmah di balik ini semua, dan mudah-mudahan hikmah ini bisa kita ambil dan menjadikan ibrah atau pelajaran dan bisa diambil manfaatnya oleh kita. Apa hikmahnya ketika keadaan seperti ini gelap? Apa yang terpikirkan ya, terbersit dalam pikiran kita? Tentu mencari penerangan, gitu kan ya, mencari penerangan supaya cuacanya menjadi terang, tidak gelap. Karena kalau gelap kita susah beraktivitas gitu. Nah, ada hikmah yang perlu kita pikirkan, bahwa ini adalah gambaran bagi kita bagaimana keadaan kita nanti ketika berada di alam kubur. Ketika kita masuk kubur, gali liang lahat tanah kita gali, kemudian kita dikubur di sana sendirian, dingin, atas, pinggir, depan, belakang, samping kita itu tanah. Itu tidak terbayangkan pengap dan gelapnya seperti apa. Dan itu adalah hikmah yang mudah-mudahan bisa kita. Kalau kita sekarang kan ketika mati lampu gelap, kita bisa nyari lilin atau bahkan mungkin lampu penerangan, atau dari HP sekarang ada cahaya. Tapi kalau nanti ketika kita masuk di kubur ya, ketika kita masuk di tanah tempat kembali kita dari asal mula kita diciptakan oleh Allah, Masya Allah, tiada lagi yang bisa kita berbuat, tidak akan ada lagi yang bisa menerangi kita, tidak akan ada lagi bisa yang membantu kita kecuali amal-amal kita. Dan ini adalah sebuah pelajaran yang insya Allah luar biasa, begitu besar bagi kita. Mudah-mudahan menjadikan ibrah bagi kita untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Yang lebih dekatnya adalah ketika kematian menjelang, ketika kita berada di dalam kubur. Mudah-mudahan kita siap dengan amal-amal kita yang bisa menerangi ya, keadaan kita di kubur kita nanti insya Allah, mudah-mudahan. Teman-teman sekalian, tentu banyak orang yang menginginkan hidup enak. Nah, ini yang terlupa. Sedikit orang yang mempersiapkan, yang mencari, yang menginginkan mati dalam keadaan enak atau husnul khatimah. Mungkin kita pun juga termasuk salah satunya. Saya mungkin di sini termasuk salah satunya
yang mungkin saja terlalu sibuk memikirkan bagaimana hidup enak, bagaimana hidup bahagia, bagaimana hidup sukses, tetapi lupa atau bahkan mungkin ingat pun hanya tersisa waktu yang tersisa bagaimana kita mempersiapkan mati dalam keadaan enak, mati dalam keadaan bahagia, atau bahkan setelah kematian kita mendapatkan kebahagiaan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kejadian dari mati lampu ini mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya, salah satunya dijadikan ibrah pelajaran kita untuk mempersiapkan suatu hal yang begitu dekat bagi kita. Karena yang paling dekat itu adalah kematian. Kematian itu adalah waktu yang begitu dekat dengan kita. Karena kita tidak tahu kapan mati itu akan menjemput kita. Tetapi kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kematian kita berada dalam kematian yang baik, dalam kematian yang solehah, dalam kematian yang husnul khatimah insyaallah. Mudah-mudahan Allahumma inna nas'aluka salamah husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah wa salamatan fi adabil qabri. Mudah-mudahan amin insyaallah sahabat sekalian. Nah, mungkin itu saja untuk hikmah kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil, khususnya dengan saya pribadi. Mudah-mudahan dengan kejadian mati lampu ini kita bisa mengambil hikmahnya, karena di setiap kejadian Allah pasti bersifatkan hikmah di situ. Ya, di setiap kejadian maka kita, kalau kata guru kita Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar, dari setiap kejadian, setiap musibah, kebahagiaan atau apapun itu, cari 1001 alasan untuk kita bisa mencari hikmahnya. Karena di setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Insyaallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dari setiap kejadian tidak ada sesuatu pun yang sia-sia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mencari hikmah, orang-orang yang pandai berpikir, orang-orang yang pandai mencari pelajaran di setiap kejadian yang Allah timpakan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan lampunya cepat menyala ya. Ya, mohon maaf ini jadi sharing atau apa, curhat, sharing atau apalah gitu ya, curhat sharing daripada apa ya, tidak ada aktivitas yang dilakukan, ya mungkin sering berbagi saja seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang keliru, itu datang dari saya pribadi, atas kelemahan saya pribadi sebagai makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang dhaif. Tetapi yang benarnya, suatu kebaikannya itu tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.